Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada video kali ini kita akan membahas terkait petroleum system dari mata kuliah geologi minyak dan gas bumi. Jadi perkenalkan, nama saya Setiawan M. Belwano dengan NIM F121211065. Saya mahasiswa dari program studi S1 Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Baik, langsung kita lanjut ke pembahasannya. Petroleum system adalah konsep dalam geologi perminyakan yang menjelaskan bagaimana hidrokarbon atau minyak dan gas bumi itu terbentuk, bermigrasi dan terakumulasi dalam jebakan alami sehingga dapat dieksploitasi secara ekonomis. Konsep ini pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh Magon and Dow pada tahun 1994 dalam publikasi mereka yang berjudul The Petroleum System from Source to Trap. Mereka menjelaskan bahwa sistem perminyakan mencakup semua elemen dan proses geologi yang memungkinkan terbentuknya cadangan minyak dan gas yang dapat diproduksi. Baik, di sini adalah ilustrasi dari petroleum system. Jadi pada petroleum system itu terdapat 5 komponen utama yang saling bekerja untuk membuat sebuah cadangan minyak dan gas bumi. Yang pertama itu ada source rock, adalah sumber dari minyak dan gas bumi itu sendiri, bisa dilihat di sini. Kemudian ada proses migrasi di sini. Setelah itu ada reservoir rock yang sebelah sini. Lalu ada trap. Trap ini adalah tempat minyak tersebut terjebak atau terakumulasi di dalam sebuah jebakan. Kemudian ada shell atau batuan penutup yang paling atas, yang akan kita bahas lebih rinci nantinya. Baik, kita lanjut untuk pembahasan berikutnya. Source rock adalah batuan yang kaya akan bahan organik, terutama kerogen, yang dapat menghasilkan hidrokarbon seperti minyak dan gas melalui proses pemetangan. Batuan ini biasanya berupa shell atau karbonat dengan kandungan karbon organik total atau TOC minimal 0,5%. Source rock berperan penting dalam petroleum system karena merupakan sumber utama pembentukan hidrokarbon yang kemudian migrasi ke reservoir. Di samping sini saya sudah lampirkan terkait tabel untuk parameter nilai TOC dari beserta kualitasnya dari Peter and Cassia tahun 1994. Nilai TOC itu dalam bentuk persentase. Jika 0 sampai 0,5% itu berarti kualitasnya buruk. Kemudian 0,5 sampai 1% itu kualitasnya cukup. Kemudian 1 sampai 2 itu kualitasnya baik. Lalu 2 sampai 4 sangat baik. Kemudian jika nilai TOC-nya lebih dari 4 itu baik sekali untuk kualitasnya. Nah, ini adalah beberapa jenis mineral yang membantu dalam pembuatan proses material organik. Pada poin A itu adalah jenis mineral liptin resin. Kemudian di bagian B itu adalah liptin elga. Yang bagian C ada liptin spora. Kemudian yang bagian D liptin cuticles. Yang bagian E itu ada vitrinit. Kemudian F itu intertinit. Yang G itu adalah amorphous yang membantu dalam proses pembuatan material organik. Ya, jadi di sini adalah proses pembentukan dari material organik. Di sini ada 3 step. Yang pertama itu masih utuh. Kemudian lapisan batuan sedimen yang di bawah bumi itu mulai banyak akibat proses transportasi dari atas. Setelah itu mulailah terakumulasi gas, minyak, dan air di bawah bumi berdasarkan hasil dari pelapukan organisme-organisme yang ada di atas. Oke, lanjut. Migrasi hidrokarbon. Hidrokarbon bermigrasi dari batuan sumber ke batuan reservoir melalui jalur yang disebut jalur migrasi. Proses ini bisa terjadi dalam jangka waktu jutaan tahun. Teori ini dikemukakan oleh Dahlberg tahun 1994. Untuk migrasi hidrokarbon sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu migrasi primer
adalah pergerakan hidrokarbon dari batuan sumber ke jalur migrasi. Kemudian sekunder yaitu perpindahan hidrokarbon dari jalur migrasi menuju jebakan reservoir. Oke, bisa dilihat di gambar ini. Ini adalah peta jalur migrasi utama dalam kontur struktur penahan patahan. Jadi bisa dilihat untuk arahnya itu mengarah ke bawah seperti ini. Ya, oke, baik, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh migrasi primer dan sekunder pada petroleum system. Bisa dilihat di sini. Untuk migrasi primer itu adalah tahap awal dalam proses migrasi hidrokarbon di mana minyak dan gas berpindah dari batuan induk ini source rock ke lapisan pembawa dalam atau carrier bed yang memiliki permeabilitas lebih tinggi. Proses ini terjadi melalui mekanisme seperti difusi, eksplosi, dan peralutan dalam gas. Pada migrasi primer, hidrokarbon bergerak dengan jarak yang relatif pendek, dan juga pada proses migrasi ini relatif lebih lambat. Oke, lanjut. Migrasi sekunder. Migrasi sekunder terjadi setelah hidrokarbon berhasil keluar dari batuan induk dan bergerak menuju reservoir. Pada tahap ini, pergerakan hidrokarbon dipengaruhi oleh gaya pelampungan di mana minyak cenderung bergerak ke atas mengikuti kemiringan lapisan batuan reservoir. Proses ini dapat berlanjut hingga hidrokarbon mencapai trap yang menyimpan akumulasi minyak dan gas. Migrasi sekunder dapat melibatkan jarak yang lebih jauh dibandingkan migrasi primer, dan arah pergerakan dapat berubah jika tekanan kapiler dalam lapisan batuan lebih besar daripada gaya pelampungan. Jadi untuk perbedaan dari kedua migrasi ini, jadi untuk migrasi yang pertama itu terjadi ketika batuan sumber itu mulai termigrasi pada carrier bed. Kemudian setelah sampai di sekitar sini, itu akan dilanjutkan oleh migrasi sekunder sampai ke cebakan atau trap tempat hidrokarbon tersebut terakumulasi. Kurang lebih seperti itu. Baik, lanjut. Reservoir rock adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan untuk menyimpan dan mengalirkan hidrokarbon seperti minyak dan gas di dalam pori-porinya. Batuan ini biasanya terdiri dari batuan sedimen yang memiliki porositas dan permeabilitas yang baik. Reservoir rock dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu reservoir konvensional dan tidak konvensional. Ya, mungkin saya akan menjelaskan terkait gambar di sini. Jadi untuk reservoir rock itu terletak di sekitar ini. Jadi ada beberapa reservoir rock itu, ini seperti yang saya pahami. Untuk reservoir konvensional itu adalah batu pasir, kemudian batu lanau, karena kedua batuan ini masih memiliki beberapa pori untuk menyimpan cadangan hidrokarbon tersebut. Untuk reservoir tidak konvensional itu seperti ini, impermeable shale clay di sini. Jadi hidrokarbon tersebut tidak bisa melewati lapisan batuan ini karena tidak memiliki pori atau permeabilitasnya itu terbilang rendah. Kurang lebih begitu yang saya pahami. Lanjut ke jebakan atau trap. Jebakan atau perangkap atau trap adalah tempat akumulasinya tetes-tetes atau butir-butir minyak bumi dan gas alam di dalam bumi setelah mengalami 3 migrasi. Yang saya pahami di sini ada 3 jenis jebakan, yaitu jebakan struktural, jebakan stratigrafi, dan jebakan hibrida. Di sini ada contoh. Untuk jebakan struktural itu jebakan anti-clean. Oke, lanjut. Jebakan struktural. Perangkap struktural merupakan salah satu jenis perangkap geologi yang terbentuk akibat adanya perubahan struktur bawah permukaan akibat adanya proses tektonik, diapirik, gravitasi, dan pemadatan. Bisa dilihat di sini. Untuk jebakan yang anti-clean itu dia terjebak secara melengkung atau seperti model patahan anti-clean. Kemudian di bagian ini, mohon maaf, bukan patahan, itu jebakan seperti lipatan anti-clean. Kemudian lanjut untuk jebakan patahan. Nah, di sini oke,
yang awalnya sebenarnya tidak akan ada cadangan minyak atau gas, tetapi ketika adanya pergerakan sesar atau patahan, itu terjadi rongga kosong di bagian sini, sehingga minyak dan gas bumi itu bisa terakumulasi dalam sini. Karena untuk mengisi bagian kosong tersebut. Lanjut, jebakan stratigrafi. Dalam perangkap stratigrafi, geometri yang memungkinkan akumulasi hidrokarbon berasal dari sedimen dan belum mengalami deformasi tektonik apapun. Perangkap semacam itu tidak dapat ditemukan dalam klinoform. Dalam struktur sedimen yang menjepit, dibawa ketidakselarasan atau struktur yang terbentuk oleh pergerakan evaporit. Ya, kurang lebih seperti ini untuk jebakan stratigrafi. Oke, lanjut. Jebakan salt dome. Massa garam didorong ke atas melalui batuan plastik karena daya apungnya yang lebih besar. Akhirnya menerobos dan naik ke permukaan. Massa garam ini menyerupai kubah kedap air, dan ketika melintasi lapisan batuan permeabel tempat hidrokarbon bermigrasi, ia menghalangi jalur tersebut dengan cara yang hampir sama seperti perangkap patahan. Jadi saya akan jelaskan sedikit terkait ini. Kurang lebih untuk mekanisme pembentukan ruang kosongnya itu hampir sama seperti patahan, tetapi salt dome ini mengintrusi ke atas, yang awalnya antara trap sebelah sini dan juga sebelah sini itu lurus, saling berkesinambungan sebagai jalur migrasi, kemudian terpotong oleh salt dome yang mengintrusi dari bawah akibat aktivitas tektonik. Ya, bisa dilihat di sini. Jadi untuk trapnya itu terbagi menjadi dua, seperti ini. Oke, lanjut. Jebakan hibrida. Perangkap hibrida merupakan gabungan dari dua jenis perangkap. Dalam kasus blok miring, geometri reservoir awal merupakan perangkap struktural yang dikendalikan oleh patahan, tetapi batuan penutup umumnya terbentuk dari sedimentasi batuan lumpur yang menggantung selama proses osenisasi. Ya, kurang lebih seperti ini untuk perangkap hibrida. Jadi untuk cadangan minyaknya ini yang berwarna merah ini. Oke, kita lanjut. Sel atau batuan penutup. Sel adalah lapisan batuan yang relatif kedap air yang membentuk penghalang atau tutup di atas dan di sekitar batuan reservoir. Umumnya terdiri dari serpi, kapur, tanah liat, anhidrit atau garam. Segel membantu mencegah cairan berpindah keluar reservoir. Kadang-kadang juga disebut sebagai batuan tutup. Ini gambar yang saya lampirkan adalah contoh sistem hidrokarbon. Ya, bisa dilihat untuk sel itu berada di lapisan paling luar untuk petroleum system, dikarenakan untuk menjaga agar reservoir ini tidak sesuai dengan jalurnya. Oke, baik, kita lanjut. Ini ada beberapa contoh sel dalam trap stratigrafi dan juga trap salt dome. Bisa dilihat seperti ini. Ini yang abu-abu yang sel. Oke, ini untuk salt dome. Dia membentuk lingkaran antiklin akibat gaya dorongan dari garam dari bawah. Kesimpulan, petroleum system adalah konsep dalam geologi perminyakan yang menjelaskan bagaimana hidrokarbon, minyak dan gas bumi terbentuk, bermigrasi, dan terakumulasi dalam jebakan alami sehingga dapat dieksploitasi secara ekonomis. Pada sistem ini mempunyai 5 komponen penting, yaitu source rock, migrasi hidrokarbon, reservoir rock, jebakan atau trap, dan sel atau batuan penutup. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan pemahaman mungkin bisa perbaiki atau dikoreksi, dan juga mungkin bisa diberikan saran di kolom komentar. Apabila ada yang ingin didiskusikan bisa juga diberikan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.